Salam bagi kita sekalian, pelayan Tuhan, pendeta, penatua diaken, vikaris detaser, GBKP yang bersiap-siap untuk membawa sermon khotbah minggu kita pada tanggal 19 Mei tahun 2024. Berikut ini kami telah mempersiapkan beberapa catatan sermon bagi kita sekalian. Khotbah diangkat dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 dengan tema karunia Roh Kudus atau pemere kesah si Badia. Baiklah saudara-saudara yang baru kali ini mengikuti sermon khotbah Retreat Center GBKP, jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman kita yang belum mengetahui agar channel ini semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita membaca invokasio yang diangkat dari Yesaya 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bacaan ataupun ogen diangkat dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Demikian, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat bermain kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimnyalah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Khotbah diangkat dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kita tiba pada latar belakang ogen kita 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa roh Tuhan telah meninggalkan Saul. Pada ayat 13 kita melihat setelah Samuel mengurapi Daud, dikatakan bahwa sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
Selanjutnya dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Bagi sebagian penafsir, kalimat roh jahat yang datangnya dari Tuhan itu sangat mengganggu, karena apakah Tuhan pernah merencanakan kejahatan? Bukankah Yakobus 1 ayat 17a menulis, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa kepada terang. Dalam terjemahan Ibrani digunakan kata min, yang artinya bisa, dari, keluar dari, atau melampaui. 3. Bila kita menggunakan kata melampaui, bisa berarti dengan perginya roh Allah dari Saul membuatnya kehilangan spiritual protection atau covering. Tidak adanya perlindungan memudahkan setan mengganggu atau menguasai pikirannya. Sebagian besar penafsir lebih setuju dengan pendapat ini, dibandingkan roh jahat itu sengaja dikirim Allah atau keluar daripada Allah. 4. Ayat 15-17 bercerita tentang jalan keluar dari persoalan Saul. Oleh nasihat hamba-hamba Saul dicarikanlah seorang yang pandai bermain kecapi untuk menenangkan pikirannya dari gangguan roh jahat tersebut. Rupanya para hamba Saul sadar betapa berkuasanya musik untuk menenangkan seorang manusia, bahkan menolong manusia melawan roh jahat yang mengganggu pikiran. Manusia dari segala zaman telah menggunakan musik untuk menenangkan hati, karena musik adalah bahasa batin atau inner being. Jangan lupa pada masa sebelumnya, pada 1 Samuel 10 ayat 10 diceritakan bahwa Saul pernah mengalami kepenuhan roh Tuhan dalam tarian dan musik. Hal ini pula yang mengingatkan hamba-hamba Saul untuk menyembuhkannya. 5. Selanjutnya pada ayat 18-23, dipilihlah Daud anak Isai yang mahir memainkan kecapi untuk menuntun dan menenangkan Saul dalam nyanyian dan pujian. Kedekatan Daud dengan Allah tentu terbaca dari syair-syair lagu yang ia mainkan, sehingga membawa keteduhan yang mendalam di hati Saul. Saul kemudian menjadikan Daud sebagai pelayan yang sangat ia kasihi. Dan dikatakan bahwa setiap kali Saul tidak merasa tenang, Daud memainkan kecapi dan mengumandangkan nyanyian dan musik yang penuh keteduhan. Dan setiap kali itu pula Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Kita tiba pada latar belakang khotbah kita, 1 Korintus 12 ayat 1-11. Yang pertama, 1 Korintus pasal 12 secara umum berbicara tentang berbagai karunia, namun datang dari satu sumber, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, ayat 1-3 adalah semacam pengantar ke dalam topik karunia roh. Paulus memulai perkataannya dengan supaya kamu mengetahui kebenarannya. Dalam Alkitab bahasa Karo, la ateku la ia tekhndu karena pemere-pemere sirah naibas kesah si badia nari. Dalam bahasa Inggris, I don't want you to be ignorant. Tidak peduli. Saya tidak mau engkau tidak peduli. Kira-kira demikian. 3. Paulus di dalam suratnya mengingatkan 3 hal yang tidak bisa diabaikan, yaitu jangan abaikan rencana Allah terhadap Israel, Roma 11 ayat 26. Kedua, jangan abaikan karunia-karunia roh, 1 Korintus 12 ayat 1. Dan yang ketiga, jangan abaikan kedatangan Yesus yang kedua kali dan kehidupan yang kekal, 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kenyataannya adalah banyak orang Kristen yang mengabaikan apa yang telah diingatkan Paulus ini. Keempat, kemudian Paulus mengingatkan tentang kehidupan orang Korintus ketika mereka masih di dalam kepercayaannya yang lama. Kepercayaannya itu tidak pernah menolongnya memahami apa yang dikatakan dengan karunia roh. Pada ayat 3, Paulus mengingatkan tentang orang yang mengatakan, terkutuklah Yesus.
Paulus memastikan bahwa orang berkata demikian bukanlah karena dorongan Roh Kudus. Orang yang dimaksudkan Paulus adalah orang Yahudi yang pada mimbar-mimbarnya seringkali berkata terkutuklah Yesus karena Yesus mati di kayu salib. Kita mengetahui bahwa di dalam pemahaman orang Yahudi, orang yang mati di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Yang kedua, bagi orang Yahudi, orang yang murtad dalam agama Yahudi adalah juga orang terkutuk. Pada sisi lain, orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamatnya justru mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Hal ini disaksikan langsung oleh Paulus. Ketika ia membunuh orang-orang Kristen, biasanya orang Kristen dipaksa untuk mengatakan Kaisar adalah Tuhan. Siapa yang tidak melakukannya akan dibunuh. Dan kenyataannya saat itu banyak orang Kristen yang tetap mengatakan Yesus adalah Tuhan, meskipun mereka di bawah ancaman pembunuhan. Pada kisah 26 ayat 11 diceritakan Paulus bahwa setiap ia bertemu dengan orang Kristen, ia memaksa mereka mengingkari iman percayanya. Tapi karena kuasa Roh Kudus, orang Kristen tidak bersedia mematuhi perintah Paulus. Dan hal inilah yang mengubahkan hati Paulus. Ayat 4-6 berbicara tentang berbagai karunia roh yang berasal dari Roh Kudus. Paulus berkata, walaupun berbagai karunia roh, namun ia berasal dari satu sumber yang bekerja pada semua karunia yang berbeda tersebut. Meski berbagai karunia, namun ia bersumber dari satu sumber, yaitu Roh Kudus. Tuhan atau Allah yang samalah yang bekerja melalui berbagai karunia tersebut dan berbagai pelayanan tersebut. Berbagai pekerjaan diterjemahkan di dalam bahasa Yunani dengan energi mata. Melalui kata inilah datangnya kata energi yang kita kenal sekarang, yang berarti tenaga atau kekuatan, atau energetik yang artinya penuh semangat, bekerja, dan giat. Dengan kata lain, Allah menyalurkan kekuatannya, tenaga, ataupun semangatnya melalui berbagai jalan, melalui berbagai pekerjaan, yaitu karunia yang berbeda-beda tersebut. Dengan kata lain, berbagai pekerjaan tersebut adalah manifestasi Roh Kudus. Jadi dalam pemahaman Paulus, gereja adalah satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Dan tanda-tanda gereja yang sehat ialah kalau semua bagian tubuh itu bekerja sesuai fungsinya masing-masing dan berguna untuk semuanya. Demikianlah saudara-saudara, berbagai catatan tambahan yang dapat kami sajikan bagi kita yang mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Semoga catatan-catatan ini dapat menambah kemampuan kita untuk menyampaikan firman Tuhan dengan lebih baik. Demikian, sampai bertemu pada channel sermon berikutnya. Tuhan memberkati.